The sky could not hold him. Langit gak bisa menahannya. Dan juga bumi tidak bisa menghentikan Tuhan. Amin. Yesus bukan hanya korban di kayu salib buat kita. Dia mati kemudian dikuburkan. Tapi dia juga dia juga bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga bukan sekedar sejarah. Bukan sekedar fakta sejarah bahwa Yesus pernah mati, kemudian dikuburkan, bangkit, dan juga kemudian Yesus naik ke surga. Tapi ini juga merupakan sebuah pewahyuan, sama-sama bilang pewahyuan. Bagaimana perjalanan rohani kita itu terus naik dan diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita lihat satu ayat dulu. 1 Yohanes 4 ayat 17 bagian terakhir, boleh dibaca Pak Beri. Yohanes 4 ayat 17c. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Karena sama seperti dia, siapa dia? Yesus, demikian juga kita di dunia ini. Jadi hari kenaikan Yesus mengingatkan kita sama seperti Yesus di surga. Sama-sama bilang sama seperti Yesus di surga. Demikian saya di dunia ini. Amin. Demikian kita di dunia ini. Jadi kita harus dapat sesuatu dari kisah di mana Yesus naik ke surga. Dan tentang Yesus naik ke surga, kita akan lihat ayatnya ada di Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Rekan saya Pak Beri akan baca sama-sama perlahan dari terjemahan sederhana Indonesia. Efesus 2 ayat 4 dikatakan apa di sana? Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Tetapi karena Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang. Dan penuh belas kasihan. Amin. Penuh dengan belas kasihan. Dia mengasihani kita dan menyatakan kasihnya secara luar biasa. Jadi saudara jangan bilang bahwa saudara sendirian, bahwa saudara nggak ada yang peduli, bahwa saudara tidak ada yang memperhatikan. Dengar baik, Tuhan mengasihimu dengan luar biasa. Amin. Pegang dadamu bilang Tuhan mengasihi saya. Tuhan sayang saya secara luar biasa. Amin. Kasih tahu kanan kirinya bilang Tuhan sayang kamu secara luar biasa. Amin. Jadi jangan bilang lagi gak ada yang peduli, gak ada yang memperhatikanmu. Ada Tuhan yang sangat sayang kamu secara luar biasa. Di ayat 5 dikatakan apa di sana? Ayat yang kelima. Pada waktu kita masih dalam keadaan mati rohani dan terus menerus melawan perintahnya, Allah memberikan hidup yang baru kepada kita. Sebentar, Allah sudah merancangkan saudara ada di tempat ini hari ini. Amin. Efesus 1 ayat 4 bilang begini, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kamu. Jadi saya percaya setiap pribadi yang datang ibadah di pagi hari ini, di hari kenaikan Yesus Kristus, Tuhan sudah merencanakan bahwa engkau memiliki kehidupan rohani yang sampai di titik ini hari ini. Yang percaya bilang amin. Amin. Lanjut Pak. Bersatu dengan Kristus. Hal itu terjadi karena pada akhirnya kita percaya Yesus. Mana tangan-tangan yang percaya Yesus? Amin. Lanjut. Sehingga secara rohani kita ikut dihidupkan kembali bersamanya ketika Allah menghidupkan dia dari kematian. Sebentar, jadi Yesus yang sudah korban buat kita di kayu salib, kemudian dia mati dan dia bangkit. Ada makna rohaninya. Saudara dan saya juga dibangkitkan secara rohani. Amin. Bersama dengan Kristus. Amin. Ayat 6. Yuk kita lihat ayat 6. Ayat yang ke-6. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus. Bersama-sama jemaat Tuhan baca sekali lagi 2-3. Dan karena kita sudah duduk bersama Raja kita Yesus. Saya nggak bosan-bosan kalau saudara datang tiap tahun ibadah hari kenaikan Yesus Kristus. Ayat ini pasti saya tampilkan. Untuk mengingat saudara, saya rindu saudara sampai di alam bawah sadarmu. Engkau mengingat terus menerus bahwa sekarang kamu sudah duduk bersama Yesus di kerajaan surga. Secara rohani, amin. Memang secara faktanya kita duduk di Plaza Jambu 2. Kita duduk di gereja Tiberias Plaza Jambu 2 pagi ini. Tapi secara rohani kita sudah duduk bersama Yesus di kerajaan sorga. Saudara ingat kisah Daud? Daud diurapi jadi raja. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16.
Ayat 13, Daud diurapi sebagai raja. Tapi Daud belum mengalahkan Goliat. Daud dikejar-kejar, bersembunyi di gua Adulam. Dia belum naik tahta, tapi dia sudah diurapi sebagai raja. Fakta rohaninya, Daud raja, walaupun belum memerintah sebagai raja. Fakta rohaninya, sekarang saudara sudah duduk bersama Yesus di kerajaan sorga. Amin. Ya pegang dadamu bilang, saya sudah duduk. Jadi kalau saudara mengerti bahwa saudara secara rohani sudah duduk bersama Kristus di kerajaan sorga. Secara rohani saya ulang. Sudah duduk bersama Kristus karena kita bersatu dengan, ayatnya bilang karena kita bersatu dengan, atau karena kita percaya Yesus. Amin. Waktu kita percaya Yesus kita bersatu. Saudara ngerti arti bersatu? Bersatu tuh menjadi satu. Tidak terpisahkan. Amin. Orang yang percaya Yesus ada roh Tuhan di dalamnya. Kalau saya pakai kostum badut, kemudian saya jalan di depan, dan kemudian saya ngomong, saudara dengar suara saya, saudara akan bilang, ini kayaknya di dalam kostum badut ini ada Pak Mario nih. Karena suaranya Pak Mario nih, saya kenal betul nih. Tiap minggu saya ibadah, datang saya tahu nih intonasi suaranya, saya tahu nih nadanya, ini Pak Mario di dalam kostum badut. Saya bisa di dalam kostum badut itu, tapi kostum badut itu gak bisa ada di dalam saya. Gak bisa berbau menyatu dengan saya. Tapi waktu saudara percaya Yesus, Yesus ada di dalammu, sekaligus kamu ada dalam Yesus. Yang percaya bilang amin. Amin. Dan secara rohani, saudara sudah duduk bersama Kristus. Jadi saudara tidak hidup dari dunia ini. Saudara hidup dari, saya sebut heavenly ground. Amin. Dari tanah surgawi. Itu sumber kehidupanmu. Saudara juga nggak melihat seperti orang dunia melihat. Saudara melihat dari Yesus di surga melihat. Saya suka bilang kalau saya waktu itu pernah pulang pelayanan di Dharmala Sakti. Zaman itu masih Dharmala Sakti. Masih mimpin pujian. Sore-sore mau pulang pelayanan. Saya lihat, ya macet. Ntar aja deh pulangnya malam. Padahal masih jam 3, jam 4 lah. Setengah 4 lah. Jam 4-an lah. Belum pulang kerja biasa jam 5. Macet banget gitu. Tapi waktu saya naik ke lantai 14, waktu itu ibadah lantai 14. Saya lihat dari jendela, iya memang macet. Tapi ternyata hanya 1 kilo sampai 2 kilo macetnya. Kesananya lancar. Tadinya saya nggak jadi pulang. Mau duduk diam saja. Saya jadi melangkah. Karena saya tahu kemacetannya cuma sedikit. Setelah macet itu ada kelancaran. Saya bisa cepat sampai rumah. Kalau saudara bisa lihat masalahmu dari sudut pandang sorga. Itu yang buat saudara nggak akan nyerah. Masalah itu bukan untuk selamanya di hidupmu. Masalah cuman sementara. Yang selamanya adalah kebaikan Tuhan. Kasih sayang Tuhan yang selamanya. Berkat Tuhan yang selamanya buat hidupmu. Amin. Jadi karena engkau sudah duduk bersama Kristus di surga. Cara lihatmu dari atas. Bukan dari bawah. Kalau dari bawah terbatas. Dari dunia terbatas. Gimana lihat dari atas? Dari firman Tuhan. Apa yang buatmu berani lihat dari atas dari firman Tuhan? Karena ayat ini bilang, kamu sudah duduk bersama Kristus. Jadi cara pandangmu juga dari atas. Cara pandangmu bukan lihat dari bawah. Dan minggu lalu, hari Minggu yang datang, pasti kita ingat kita sedang bahas pengharapan tidak mengecewakan hari Minggu lalu. Dan karena kasihnya, Tuhan menjadikan kita imam dan raja. Di hari kenaikan Kristus, saya rindu mengingatkan kita bahwa Yesus ketika naik ke surga, dia naik sebagai imam. Saudara kalau lihat di perjanjian lama, itu imam kerja dari jam 9 sampai jam 3 sore. Itu kerjanya capek banget. Gak bisa duduk, imam itu sibuk, berdiri. Tapi imam di perjanjian baru, siapa imam di perjanjian baru? Imam besar agung kita siapa? Sebut namanya Yesus Kristus. Ayat 12, silakan Pak Beri. Ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tetapi Yesus Kristus mempersembahkan korban dan kemudian naik ke surga. Kalau saudara baca di kitab Ibrani 9 ayat 24-nya, dia menghadap Allah, membawa korbannya sendiri untuk kepentingan kita.
Setelah itu dia ngapain? Duduk untuk selama-lamanya. Kalau saudara ikuti pengorbanan Yesus, Yesus tergantung di atas kayu salib, itu dari jam 9 pagi tergantung 6 jam, sampai jam 3 sore. Imam perjanjian lama kerja dari jam berapa? 9 sampai jam 3 sore. Berdiri apa duduk? Berdiri. Berulang-ulang. Tiap hari. Berdiri terus sibuk. Tapi imam di perjanjian baru, korban di atas kayu salib jam 9 sampai jam 3. Semua korban yang dibutuhkan oleh imam-imam perjanjian lama digenapi di korban Yesus di atas kayu salib. Sehingga Yesus melakukannya 1 kali korban, kemudian dia ngapain? Dia duduk. Amin. Imam di perjanjian lama lelah, capek, sibuk. Tapi imam di perjanjian baru duduk. Duduk gambaran apa? Istirahat. Udah pinter nih. Sering ikuti khotbah saya nih. Duduk gambaran apa? Istirahat. Aduh, enak juga ya. Padahal baru sebentar doang. Enak banget. Enak loh duduk. Tuhan mau di tengah tantangan, masalah, hiruk pikuk dunia ini. Ini kursi 1, Pak. Apa? Sini deh biar jelas. Tuhan mau di tengah kesibukan, di tengah masalah, di tengah tantangan, saudara berfungsi sebagai imam. Sama-sama bilang, sekarang saya imam di dalam Yesus. Tapi saudara bukan imam perjanjian lama. Saudara imam di perjanjian baru. Imam di perjanjian baru ngapain? Aduh, enak banget. Puji Tuhan, haleluya. Kemarin habis latihan kaki nih Pak Bebi, latihan kaki juga. Aduh, enak duduk. Tuhan mau saudara duduk. Istirahat. Bilang kanan kirinya, jangan sibuk mulu. Istirahat. Pikirannya jangan sibuk mulu. Pikiran jalan-jalan sana sini sana sini sana sini sana sini. Ini lagi denger firman. Kompor udah dimatiin belum ya? Udah dimatiin. Ini hujan gak ya? Jemuran udah diangkat belum? Ibu-ibu nih ya sini. Bapak-bapak gini, itu tadi mobil udah dikunci belum ya? Udah dikunci, tenang, ada satpam. Udah duduk, udah pikirannya duduk. Amin. Tuhan mau saudara berfungsi sebagai imam di perjanjian baru, dan imam di perjanjian baru duduk. Maka saya bilang seperti ini, karena imam besar kita, Yesus Kristus sudah duduk untuk selamanya, Tuhan menghendaki kamu juga duduk, istirahat, tenang, percaya. Amin. Saya tahu ada masalah, saya tahu ada tantangan, saya tahu ada urusan belum selesai. Tapi saya juga tahu Tuhan gak punya rencana jahat buat hidupmu. Engkau yang berharap kepada Tuhan, tinggal tunggu waktunya, datang waktunya, doamu dijawab. Duduk, tenang, istirahat. Amin. Duduk. Kasih tahu kanan kirinya, bilang duduk, udah duduk aja udah. Dahsyatnya Tuhan kita ya. Di hari kenaikan Kristus, sama seperti Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Tuhan mau kamu duduk. Amin. Banyak orang pengen dapat perlindungan hari-hari ini. Banyak orang pengen dapat keamanan, asuransi tentang kesehatannya, asuransi tentang keuangannya, asuransi tentang masa depan anak-anaknya. Dan saya percaya kita juga termasuk pengen kayak gitu. Dan orang dunia juga apalagi pengen. Tapi mereka mengusahakannya dengan kekuatan sendiri. Atau jangan-jangan bukan mereka lah, jangan tuduh orang lain lah. Kadang kita juga gitu ya. Pakai kekuatan kita, pikiran kita jalan-jalan. Kesana kesini. Tapi saudara perhatikan.
Di Mazmur 91, kalau saudara baca itu kisah tentang perlindungan, jaminan perlindungan dari Tuhan. Tuhan kasih asuransi saudara dilindungi. Yuk kita lihat dulu, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Perhatikan, orang yang duduk, amin. Orang yang duduk. Orang yang berani istirahat. Istirahat itu butuh keberanian. Gak semua orang berani istirahat. Gak semua orang berani percaya. Perhatikan, langkah pertama untuk menikmati perlindungan Tuhan, bukan lari, bukan kerja, bukan panik, tapi ngapain? Duduk. Ngapain? Duduk. Saudara butuh perlindungan? Dunia lagi ngeri nih. Katanya ada rencana-rencana si jahat yang pakai organisasi, pakai mungkin lingkungan di sekitar kita yang bisa merugikan kita, merugikan anak-anak kita. Kita butuh perlindungan. Mana yang butuh perlindungan? Saudara mau dapat perlindungan dari Tuhan? Mana yang tangan-tangan yang mau dapat perlindungan dari Tuhan? Saudara perlu duduk. Yang saya maksud percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Kadang-kadang kita terlalu sibuk. Padahal imam di perjanjian baru tugasnya selesai lalu duduk. Duduk tadi saya bilang apa? Ibu tadi jawab apa? Istirahat. Waktu kita berani istirahat, di sana ada mujizat. Waktu Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, ada dua kejadian menarik di sini. Yang satu sibuk, yang satu duduk. Perhatikan, nanti baca di rumah saudara di Lukas 10 ya. Ayat 39, ayat 42. Ada Marta, Maria, ada Yesus. Yesus memuji Marta atau Yesus memuji Maria? Yesus memuji Maria yang duduk. Nggak ngapa-ngapain. Duduk. Istirahat. Dengerin firman Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan. Saya tahu masalahmu banyak. Saya tahu ada urusan belum selesai. Saya tahu mungkin nih, saudara ada beberapa di antara kita mungkin, tapi bukan di jemaat di Jambu 2, kayak jemaat tempat lain ya kan. Nanti di tempat lain saya bilang jemaat Jambu 2 ya kan. Lagi ditungguin debt collector di atas ya kan. Saya tahu ada kesulitan, ada kesusahan. Tapi kalau saudara mau berkenan, mana yang mau berkenan di hadapan Tuhan? Saudara harus duduk. Amin. Duduk. Jadi duduk gambaran apa tadi? Gambaran apa? Istirahat. Ketika kamu duduk, Tuhan bekerja. Ketika kamu istirahat, percaya Tuhan bekerja. Yesus menarik, banyak menyembuhkan orang di hari Sabat. Sabat itu hari apa? Istirahat. Hari di mana orang berhenti dari pekerjaannya. Hari di mana orang duduk diam. Yesus buat mujizat. Yesus buat mujizat untuk orang yang bungkuk 18 tahun di Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Orang yang bungkuk 18 tahun di hari Sabat. Dikala orang istirahat. Yesus buat mujizat buat orang yang mati tangan kanannya di Lukas 6 ayat 6 sampai 11 pada hari Sabat. Ada pesan apa di sini? Yesus buat mujizat di hari Sabat. Di hari kita berani istirahat, berani duduk, berani percaya, berani beriman. Di situ Tuhan buat mujizat buat kita. Amin. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Orang buta sejak lahir di Yohanes 9. Nanti saudara baca di rumah Yohanes 9. Dijumpai Yesus pada hari Sabat. Dia gak minta Yesus celikan matanya karena dia buta dari lahir. Dia gak pernah tahu bagaimana caranya melihat. Tanda kutip ya, dia orang cacat
yang tidak sadar dengan kecacatannya. Banyak di antara kita yang cacat, nggak sadar dengan kecacatannya. Tapi Tuhan mau dia dipulihkan dari kecacatannya. Ini agak dalam dikit nih. Banyak di antara kita yang ngerasa benar padahal cacat. Dan Tuhan jumpai orang-orang itu di hari Sabat. Termasuk saya dulu. Ngerasa benar, ngerasa udah paling benar, gak pernah salah. Ternyata pas Tuhan jumpai banyak salahnya, banyak bertobatnya. Orang lumpuh yang 38 tahun di kolam Bethesda. Disembuhkan pada hari apa? Pada hari Sabat. Pada waktu istirahat, pada waktu duduk ada mujizat. Siapa yang mau terima mujizat? Siapa yang rindu mujizat terjadi di hidupnya? Mana tangan-tangan yang rindu? Saudara perlu duduk. Pikiranmu perlu duduk. Jangan jalan-jalan. Percayalah. Tuhan akan jawab doamu indah pada waktunya. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat. Walaupun ada cerita menarik nih setelah dia disembuhkan. Orang lumpuh 38 tahun disembuhkan. Orang Farisi ahli Taurat bertanya, kenapa kamu angkat tilammu? Ini hari Sabat katanya. Ya orang-orang Farisi ahli Taurat lebih cepat untuk cari kesalahan daripada menyadari kebaikan Tuhan. Dan kita bukan orang-orang seperti itu, amin. Kita orang-orang yang cepat menyadari ada kebaikan Tuhan. Jadi sebagai imam dulu ya, sebagai imam perjanjian baru saudara perlu apa? Duduk. Bukan hanya sebagai imam, saudara juga sebagai apa? Tadi saya bilang sebagai apa? Raja. Yesus bukan hanya duduk setelah mempersembahkan korban, dia sebagai imam duduk untuk tapi dia duduk memerintah sebagai raja. Sama seperti Yesus, demikian kita di dunia ini. Saudara dipanggil bukan untuk diperintah. Nah, berapa minggu yang lalu kita bahas. Saudara dipanggil untuk memerintah. Amin. Masalahnya bagaimana kita memerintah? Di hari kenaikan Yesus, kita mengingat hal itu. Yuk kita lihat Efesus 1 ayat 20. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi Yesus setelah menebus saudara dan saya, mengerjakan karya salib, dia mati, setelah itu dia bangkit, dia naik ke surga, kemudian dia ngapain? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sama seperti Yesus, demikian kita di dunia ini secara rohani. Sekarang saudara ngapain? Duduk bersama di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Saudara harus tahu posisi rohanimu. Duduk, karena saudara duduk, siapa yang punya masalah? Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang hadapi masalah. Ada masalah di hidupnya. Ini angkat tangan terus, takut dibilang orang mati ya kan. Karena saya suka bilang, hanya orang mati yang gak punya masalah. Ya, kalau gak punya masalah ya udah gak apa-apa, puji Tuhan. Tapi memang orang hidup ada aja masalahnya biasanya. Tapi seberat apapun masalah, engkau harus tahu posisimu. Engkau gak sejajar sama masalah. Sama-sama bilang, saya gak sejajar sama masalah. Saudara harus tahu ini dulu. Nih, ayat berikutnya. Duduk, kemudian ayat 21. Ayat 21, jauh lebih tinggi. Sebentar, jauh lebih tinggi. Saudara memang duduk, tapi duduk jauh lebih tinggi. Lebih tinggi dari apa? Lanjut. Dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara harus tahu, karena Yesus sudah duduk, saudara juga duduk. Amin. Karena Yesus duduk jauh lebih tinggi, saudara juga duduk jauh lebih tinggi. Ya betul ada masalah, ya betul ada utang, ya betul ada sakit penyakit, ya betul ada urusan dengan anak-anak yang belum selesai. Tapi saudara harus sadar dulu yang pertama, bahwa saudara duduk jauh lebih tinggi. Ini enggak jauh lebih tinggi, ini sedikit lebih tinggi. Mimbar ini sedikit lebih tinggi. Kalau jauh lebih tinggi, saudara bayangkan seperti apa? Jauh lebih tinggi. Jadi saudara duduk, tapi saudara duduknya lebih tinggi. Lebih tinggi dari apa? Lebih tinggi dari penyakit. Lebih tinggi dari kebangkrutan. Lebih tinggi dari masalah rumah tangga. Lebih tinggi dari tantangan. Lebih tinggi dari masalah yang kau hadapi hari ini. Posisi rohanimu jauh lebih tinggi. Lebih tinggi, amin. Pegang dadamu bilang, saya duduk
jauh lebih tinggi dari semua masalah yang bisa ada di dunia ini. Saudara harus tahu itu. Amin. Kenapa? Karena Yesus sudah meletakkan di bawah kakinya. Sama-sama bilang, masalah ada di bawah telapak kaki saya. Dia gak sejajar dengan saya. Amin. Karena saudara jauh lebih tinggi, duduk bisa memerintah. Memerintah bukan dengan sulit, tapi memerintah dengan mudah. Raja itu memerintah. Raja itu kalau ingin sesuatu, dia berkata-kata. Ada kuasa dalam perkataanmu, yang percaya bilang amin. Amin. Ada kuasa dalam setiap ucapanmu. Kamu bisa, kitab Matius 17 ayat 20, bahkan mulutmu bisa memberi perintah untuk gunung pindah. Kamu memiliki kuasa untuk memerintahkan gunung berpindah. Susah ya Pak, pindahin gunung? Susah apa gampang? Gampang. Kenapa gampang? Tuh, saudara ada di atas gunungnya, gunung ada di bawah saudara. Amin. Kan kamu jauh lebih tinggi dari gunung-gunung masalahmu, dari gunung-gunung tantanganmu. Kamu duduknya jauh lebih tinggi. Jadi kamu gak perlu menegakkan kepalamu untuk memerintahkan gunung. Kamu justru menundukkan kepalamu untuk memerintahkan gunung. Jadi itu gambaran ada kuasa di hidupmu. Sama-sama pegang dadamu, bilang ada kuasa di hidup saya. Untuk memerintahkan. Tunjuk ke bawah, bilang masalah, tantangan, pindah ke laut. Maka masalah, tantangan akan taat untuk pindah ke laut karena perkataanmu. Ya tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Jadi Tuhan mau nih di hari kenaikan Yesus, bukan cuma ingat Yesus naik ke surga, tapi pewahyuan apa yang saudara dapat tentang Yesus naik ke surga? Yesus naik ke surga sebagai imam dan sebagai raja. Bahkan bisa memerintahkan seperti di kitab Yeskiel. Memiliki kuasa untuk menghidupkan kembali tulang-tulang yang kering. Nanti baca Yeskiel 37 ayat 10. Yeskiel berkata kepada tulang-tulang yang kering, saudara punya kuasa untuk menghidupkan kembali dompetmu yang kering. Amin. Gak apa-apa, udah kepalang dari hati ya kan, aminnya kenceng gak apa-apa. Memang kalau dompetnya lagi kering mau gimana ya kan. Kesehatanmu yang lagi kering. Masalah rumah tanggamu yang lagi kering. Saudara punya kuasa untuk memerintahkan. Sama seperti Yesus duduk memerintah. Demikian saudara di dunia ini duduk memerintah atas setiap masalah tantangan. Untuk dihidupkan kembali apa yang hilang di hidupmu. Amin. Apapun yang kering. Kalau tulang udah kering tuh udah gak ada harapan. Apapun yang gak ada harapan bisa hidup kembali. Jadi hari ini, di hari kenaikan Yesus Kristus, Tuhan mau mengingatkan. Kau harus tahu siapa dirimu dalam Yesus. Mana yang sudah tahu siapa dirinya dalam Yesus? Sama-sama bilang, saya imam. Yang duduk, yang tenang, yang percaya, yang berani istirahat dan akan lihat mujizat. Tapi saya juga raja yang berani memerintah, yang berani memperkatakan iman. Dan saya akan lihat apa yang saya katakan di dalam nama Yesus terjadi. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Amin, musik boleh siap-siap. Ayat 22-nya bilang apa di sana? Efesus 1 ayat 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Sama-sama bilang masalah ada di bawah kaki saya. Jadi untuk apa saya takut? Amin. Amin. Sama-sama bilang tantangan ada di bawah kaki saya. Sama-sama bilang sekarang lagi saya injak-injak. Gak boleh intimidasi saya. Gak boleh takut-takutin saya. Kamu yang harus takut sama saya. Saudara dibangkitkan imannya, dikuatkan imannya, jadilah sesuai imanmu. Imanmu menyembuhkan, imanmu memulihkan. Sama seperti Yesus, langit gak bisa menahannya. Sama seperti Yesus, tidak terhentikan selama hidup di bumi. Tidak ada yang bisa menghentikanmu ketika kamu duduk dan memerintah.
Saudara diberkati dengan firman di hari kenaikan Yesus Kristus. Saya boleh lihat dulu tangan-tangan yang diberkati. Bersuka cita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kita sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Saya percaya saudara dibawa di hari kenaikan Yesus. Karena Tuhan mau saudara diingatkan lagi. Saudara gak perlu takut. Saudara gak perlu gentar. Saudara gak perlu cemas. Pegang dadamu bilang, saya gak perlu takut. Saya gak perlu cemas. Saya gak perlu khawatir. Yang saya perlu istirahat. Sama-sama bilang yang saya perlu memerintah. Dan saya sudah duduk dan memerintah bersama dengan Yesus. Perkataanmu ada kuasa. Perkataanmu ada kuasa. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin bagiku. Tuhan mengadakannya. Hatiku percaya mujizatmu nyata. Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ku pasti melihat ajaib perbuatanmu yang tak mungkin. Gak perlu cemas, gak perlu khawatir. Tuhan pasti jawab doamu. Duduk istirahat percaya. Amin. Hatiku percaya